Shalom, Jemaat Gereja Kristen Indonesia dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Hari ini, saya mengangkat tema pengampunan Allah. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari surat Rasul Yohanes. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9 dan ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam relasi hubungan kita dengan Allah, kita sebagai anak Allah dan Allah sebagai Bapa kita, menurut saudara, apakah yang paling kita butuhkan di dalam relasi tersebut? Apa saudara? Setujukah kalau saya katakan yang kita butuhkan adalah pengampunan Allah? Mengapa? Karena seperti pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Kalau kita berbuat salah dalam sebuah relasi, kita butuh sebuah pengampunan. Kita butuh pengampunan untuk kita memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Apa yang terjadi kalau kita melakukan kesalahan dan tidak diampuni atau dimaafkan? Sungguh sangat menderita, betul tidak? Saya mengilustrasikan seperti seorang pemuda yang telah melakukan kesalahan fatal kepada pacarnya, melukai hati pacarnya dengan sangat dalam. Ia meminta maaf kepada pacarnya, tetapi pacarnya mengatakan tidak. Saya tidak bisa memaafkan kamu. Kira-kira bagaimana perasaan dirinya? Tentu ia akan merasa susah hatinya. Ia tidak memiliki ketenangan. Tidak ada damai. Tidak enak makan, tidak enak tidur sampai pacarnya memaafkan dirinya. Bahkan dalam kasus-kasus yang berat, kesalahan yang kita lakukan dapat membuat diri kita menjadi terpuruk dan hidup kita hancur. Karena perasaan bersalah yang begitu berat menekan diri kita. Makanya kita butuh pengampunan. Saudara lihat contoh kasus seperti demikian. Seorang bapak setelah pulang dari kantornya menonton televisi sambil minum sekaleng bir, kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari, ia tidak mabuk. Karena suatu keperluan ia harus pergi ke supermarket dengan tergesa-gesa. Ia menghidupkan mobilnya, memundurkan mobilnya dengan cepat dan segera keluar dari halaman rumahnya. Tetapi tiba-tiba ia merasa menggila sesuatu. Segera ia melompat keluar dari mobilnya dan betapa terkejutnya ketika dia melihat anak perempuannya yang masih kecil, berusia 2 tahun tergilas. Cepat-cepat anak itu dibawanya ke rumah sakit, tetapi nyawa anak itu tidak tertolong. Sejak saat itu, bapak itu menderita depresi. Ia selalu murung dan meratapi kematian anaknya. Kepada siapa saja yang mau mendengarnya, ia selalu menceritakan peristiwa anaknya tergilas. Ia selalu berkata, aku seorang pembunuh, aku membunuh anakku sendiri. Teman-teman dan istrinya berusaha meyakinkan bahwa peristiwa itu tidak disengaja olehnya. Ia bukan pembunuh. Tetapi semua tidak dihiraukannya. Pekerjaannya mulai kacau. Ia hanya merenung saja. Dan akhirnya dia tidak dapat bekerja dengan baik. Lambat laun ia di PHK. Ia tidak dapat lagi berfungsi sebagai suami, sebagai bapak yang baik bagi anak-anak yang lain. Karena kesalahan yang dia lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak pernah berbuat salah. Tuhan katakan kita adalah pendusta. Kita adalah pembohong. Karena itu, kita butuh maaf dan ampun dari Tuhan. Bagaimanakah Allah mengampuni kesalahan kita? Firman Tuhan yang kita baca mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, proses Allah mengampuni kita ini kita melihat ada 2 bagian. Yang pertama yang terlebih dahulu adalah bagian kita. Yakni kalau kita berbuat dosa, maka kita harus mengakui dosa kita.
Tentu mengaku bukan sekedar mengucapkan di mulut, tetapi benar-benar keluar dari hati kita yang benar-benar menyesali dan berjanji kepada diri kita sendiri untuk tidak akan melakukan kesalahan itu. Pengakuan atas dosa kita lahir dari penyesalan yang dalam dan keinginan untuk bertobat. Tapi bukan tomat ya saudara. Bertobat lalu kumat melakukan dosa lagi. Saudara, bagian yang kedua adalah bagian Allah itu sendiri. Di sini dikatakan kalau kita mengaku dosa kita, maka yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Dia akan mengampuni segala dosa kita. Perhatikan. Firman Tuhan katakan mengampuni segala dosa kita. Ini artinya apa? Artinya adalah segala dosa apapun tidak ada yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang begitu sangat berat. Tidak ada kejahatan yang begitu sangat jahat sampai-sampai Tuhan tidak bisa mengampuni. Jadi bagaimanapun bobrok dan rusaknya perbuatan kita, Tuhan tetap mengampuni kesalahan kita. Kematian Kristus di atas kayu salib telah menjadi penebusan yang sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Luar biasa ya saudara. Saudara, bagian kedua yang Tuhan lakukan setelah Tuhan mengampuni kita adalah Tuhan menyucikan. Seolah-olah kita menjadi orang yang baru, bukan lagi seperti orang yang telah berbuat dosa. Kita yang sebelum berbuat dosa itu seperti baju putih. Tetapi setelah berbuat dosa, setelah melakukan kesalahan, seperti baju putih yang kotor terkena tumpahan saus tomat. Tetapi setelah Tuhan mengampuni dosa kita, kita ini seperti baju putih tersebut yang telah direndam, dicuci, dan dirinso. Baju putih itu sama sekali tidak ada lagi bercak-bercak kotor bekas noda saus tomatnya. Tidak ada lagi bercak-bercak merahnya, seakan-akan baju putih itu tidak pernah terkena tumpahan saus tomat. Ini seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kala Tuhan menguduskan kita, setelah Tuhan mengampuni segala dosa kita. Saudaraku, kita yang berdosa ini seakan-akan adalah seperti orang yang tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Pengampunan Tuhan membuat kita berdiri di hadapannya sebagai orang-orang yang kudus tanpa dosa. Wow, luar biasa pengudusan Tuhan. Saudara, saya mau menambahkan yang ketiga. Yang saya ambil dari Ibrani pasal 8 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab aku akan menaruh beras kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, yang ketiga, Tuhan tidak hanya mengampuni, menguduskan, tetapi yang ketiga, saudara, Tuhan melupakan. Melupakan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Wow, luar biasa ya saudara. Bukan Tuhan lupa, tetapi Dia tidak mau mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Jadi pengampunan Tuhan ini saudara, Tuhan tidak hanya tidak ada kesalahan yang sebesar apapun yang tidak dapat diampuni Tuhan. Tidak hanya Tuhan mengampuni, tetapi Dia menyucikan kita menjadi baru seperti kita belum melakukan dosa. Dan yang terakhir, Tuhan melupakan, tidak mengingat lagi apa yang pernah kita perbuat. Jika demikian saudaraku, kalau kita sudah mengaku dengan sungguh atas segala dosa kita, jangan lagi kita terus-menerus menyalahkan diri kita. Jangan lagi kita mengingat-ingat terus kesalahan kita. Jangan lagi kita minta-minta ampun terus kepada Tuhan. Karena sesungguhnya bagi Tuhan, Dia telah mengampuni. Dia telah menguduskan. Dia telah melupakan segala perbuatan dosa kita. Bukankah hal yang lucu sekali? Kita terus mengingat dan merasa bersalah. Sedangkan bagi Tuhan, kita tidak ada kesalahannya apa-apa. Kok kita merasa masih bersalah atas kesalahan yang sesungguhnya sudah tidak ada di hadapan Tuhan? Jemaat Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi Tuhan. Demikianlah sapaan gembala kita pada hari ini. Akhir kata saya mengajak kita semua, mari kita hidup dengan penuh kelegaan dan syukur di hadapan Tuhan.
karena pengampunan Allah yang luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas pengampunan Tuhan yang selalu tersedia bagi kami. Kami boleh membangun hidup kami dengan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena selalu ada kesempatan yang kedua untuk kami memulai yang baru. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.